isu, yang hot issue dalam vaksinasi adalah aman nggak dan halal apa enggak. Itu kalau di kalangan muslim. Next. Kalau kita bahas masalah aman atau tidak, Ibu tadi naik apa ke sini? Naik mobil ya? Ibu yakin nggak 100% aman? Enggak kan ya? Ya naudzubillah ya, mudah-mudahan kita selalu aman. Tetapi kan kadang-kadang ada motor nyenggol jeger gitu ya. Kadang-kadang kita baru mau naik pintu, ada sepeda nyelonong, iya kan? Jadi nggak ada di dunia ini yang 100% aman. Kita bicara masalah manfaat dan risiko. Ketika seorang atau sebuah obat atau vaksin ya, risikonya jauh lebih besar dibanding manfaatnya, kita akan pakai itu. Next. Manfaatnya lebih besar dari risikonya ya, kebalik ya. Nah kita lihat, Ibu lihat, ini bis Keramat Jati. Tahun berapa ya, 70-an apa 80-an? 80-an ya. Ada sebuah bis Keramat Jati di Tol Jagorawi, itu meledak dan terbakar, hampir semua penumpangnya terpanggang di dalamnya. Kalau nggak salah 32 penumpang meninggal. Tapi apakah bis itu kemudian dihilangkan dari, tidak, iya kan? Next. Ini apa Bu? Sukhoi ya. Sukhoi kemarin beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu ya, itu jatuh dan meninggal semua penumpangnya. Ya. Dan banyak pesawat juga yang jatuh ya. Tapi apakah penerbangan dihentikan? Tidak. Kenapa? Karena manfaatnya melebihi risikonya. Next. Nah, sekarang kita lihat bicara masalah angka. Risiko per 100.000 penduduk. Ini enggak ada pointer ya. Kita lihat paling atas itu. Mati karena tetanus itu 30.000 per 100.000. Mati karena difteri 5.000. Mati karena kecelakaan motor 200. Mati karena pertusis 500. Ya. Tapi kita lihat reaksi berat karena vaksin MMR yang paling bawah itu 1. Belum tentu mati loh. Reaksi berat itu bisa alergi, bisa demam tinggi dan sebagainya. Reaksi berat karena DTaP itu 3. Ya. Bandingkan dengan risiko main bola. 4 matinya. Ya. Risiko ibu yang melahirkan, risiko pertanian, ya, risiko rokok. Jadi risiko karena vaksin ini sangat amat rendah, ya, sehingga nggak banding kalau kita nggak sebanding antara manfaat dengan risikonya. Kita kan membandingkan bahaya vaksinasi dengan bahaya penyakit, iya kan? Manfaat vaksinasi dengan manfaat tidak divaksin. Itu kita mesti bandingkan. Next slide. Nah ini kita lihat dalam bahasa yang lain, penyakit difteri mati 1 dari 20, tetanus 2 dari 10, pertusis seperti itu. Tapi vaksin DTaP, kita lihat, apa masalah pada DTaP? Menangis terus-terusan kemudian recovery penuh, 1 dari 1.000. Kejang atau shock kemudian recovery penuh, 1 dari 14.000. Ensefalopati akut kemudian recovery, 0 sampai 10 dari 1 juta. Dan kematian tidak terbukti. Ya, next. Ini MMR tadi yang saya gambarkan tadi, bagaimana menderitanya seorang bayi karena penyakit rubella kongenital. Ya. Ini kita lihat ensefalitisnya 1 dari 1 juta, tetapi penyakitnya ya, pneumonia 6 dari 100, ensefalitis 1 dari 1.000, mati 2 dari 1.000. Ya. 1 dari 4 bisa congenital rubella syndrome kalau dia kena pada saat ibu itu hamil. Next. Apalagi dalam ajaran agama juga diajarkan, tunjukkan buktimu kan gitu ya. Jangan sembarangan memfitnah sesuatu yang tidak benar. Next. Nah, sekarang saya bahas tentang tinjauan syariahnya seperti apa. Ya. Ketika kita bahas masalah imunisasi, ada 3 konsep penting, istihalah, istihlak, dan darurat. Ya, ini yang dibahas oleh para ahli fikih. Next. Next. Nah, istihalah itu perubahan transformasi zat dari satu zat ke zat lain. Ya. Kita lihat, kulit bangkai kalau disamak jadi halal, tadinya haram. Minuman keras dirubah fermentasi jadi cuka, cukanya jadi halal. Ya. Susu keluar di antara tahi dan darah, ini bahasa dalam Al-Quran ya. Next.
Nah, kalau istilah tadi perubahan transformasi zat dari zat satu ke zat lain, ya, maka istihlak ini konsep pengenceran. Gampangnya begitu, pengenceran. Nih, air kalau telah mencapai 2 kula, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran atau najis. Ini ada hadis yang sahih, ya. Jadi, next slide. Ini kalau air sebanyak ini, next, ada bangkai anjing dan bangkai babi, next. Air itu tidak berubah hukumnya, ya. Asal warna, bau dan rasanya tidak berubah. Ini namanya istihlak itu hukum pengenceran. Nah, kira-kira vaksin itu mengalami purifikasi ratusan ribu sampai jutaan sampai miliaran kali purifikasi. Pengencerannya itu sampai seperti itu. Nanti kita akan lihat, next. Nah, isu yang sebenarnya kalau mengamati Twitter saya dari awal, ini sering saya ungkapkan ini ya. Apa ini lumpang ya. Kenapa isu itu timbul, orang anti-vaks, tapi anti-vaks itu walaupun dengar begini juga tetap aja. Biasa sih anti-vaks juga. Kecuali yang galau ya. Kalau yang galau biasa berubah, tapi kalau anti dia tetap aja gitu, nggak ada berubah. Mereka menyangka, next slide. Ini ada babi di situ, next. Ada obat-obatan di situ, digerus jadi satu jadi vaksin. Oke. Yang begini ini mengandung babi. Yang begini pasti mengandung babi. Karena babinya itu digerus bareng-bareng di puyer di situ, ya, di lumpang itu. Tetapi vaksin itu enggak begitu. Next. Dan hanya 2 atau 3 vaksin yang dalam prosesnya bersinggungan dengan tripsin babi. Ya. Yang sisanya yang 11 vaksin itu tidak ada tripsin babi sama sekali. Jadi jangan khawatir. Nih ya, kalau substansi mengandung babi ini seperti ini. Ya. Ada biru itu ada kuningnya di dalam itu mengandung babi. Ya. Tetapi kalau bersinggungan ini seperti ini. Jadi nempel doang gitu, lihat ya, nempel. Kemudian ada proses purifikasi, kemudian dia hasil akhirnya bersih dari yang kuning-kuning itu. Ya, bersih dari babinya. Next. Nah ini, ada yang mengumpamakan begini, fungsi enzim itu untuk memotong-motong protein, kemudian protein itu dimakan oleh kumannya, dan akhirnya difermentasi, jadi vaksin dari polisakaridanya. Polisakarida sendiri tidak ada hubungan langsung dengan enzim babinya. Oke? Next. Nah ini seperti ini nih, seperti kalau saya katakan calo ya, ada saya istilahkan calo. Jadi kalau di terminal itu ada calo-calo itu, penumpang disuruh masuk bis, nanti bis dan penumpangnya berangkat, calonya diam di situ, nggak ikut itu. Kalaupun calo ikut itu, nanti dia turun di tengah jalan setelah dikasih uang oleh kondekturnya kan gitu ya. Tapi mungkin bapak ibu jarang naik bis ya. Kalau saya dulu mahasiswa sering naik bis. Ini enzimnya yang biru tadi. Next slide. Next. Nah, contoh yang lain adalah ini. Kalau ini ada tanah ya, tanah persawahan. Next. Untuk menggemburkan tanah persawahan itu agar bisa ditanami bibit ya, dia butuh cangkul. Next. Setelah dicangkul maka bibit ini bisa ditanam agar tumbuh ya. Next. Nih. Cangkul itu sebetulnya, next. Ya, cangkul itu sebetulnya, next. Ya, tripsin itu bisa diumpamakan sebagai cangkulnya. Jadi menggemburkan si tanah itu agar bisa ditanami oleh bibit kuman yang bisa jadi vaksin. Kira-kira seperti itu ya. Bibit itu akan tumbuh kalau cangkulnya udah nggak ada. Oleh karena itu perlu proses purifikasi. Jadi vaksin itu nggak akan jadi kalau si tripsinnya masih ada di situ. Ini perlu difahami. Ya, vaksin nggak akan jadi kalau masih ada tripsin babi di situ. Karena dia sudah purifikasi. Next. Nah ini kenapa perlu pakai tripsin? Karena kalau tanpa tripsin ya pada 2 vaksin itu dia akan tinggi energinya, tapi kalau dengan katalis rendah. Next. Nah kaidah usul fikih ini agak beda antara ulama-ulama kita dengan ulama Eropa. Kalau di ulama Eropa, ini menganut kaidah al-hukmu yaduru ma'a'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti keberadaan ilahnya, keberadaan alasannya. Jika ada ilahnya, hukum itu ada. Jika ilah tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Jadi kalau ada sebuah vaksin, dituliskan pada proses pembuatannya bersinggungan dengan tripsin dari babi,
tetapi hasil akhirnya tidak ditemukan tripsin babi, maka berdasarkan kaidah ini, vaksin itu nggak ada lagi babinya. Kenapa kita harus mengharamkannya? Paham nggak? Dengan kaidah istihalah dan istihlak, itu kita bisa mengerti. Ya, next slide. Ini sedikit lagi. Nah, ini tentang vaksin mensefak ya. Bersinggungan tapi mengalami pencucian sampai 67 miliar kali. Bayangkan, baju kita kalau dicuci 10 kali, udah ini ya. Ini miliar kali Bu, dan sampai habis tripsinnya. Kemudian ada selit namanya. Selit ini sel pasir laut ya. Sehingga kalau kaidah Islam, next. Kaidah Islam itu kan 7 kali, salah satunya dengan tanah ya. Dia sebetulnya ini sudah memenuhi kaifiyah tathir, tata cara pensucian. Ini berdasarkan Bahsul Masail NU. Next slide. Ya, hanya bersinggungan dan tidak larut serta tidak menyatu, ya, sehingga sebetulnya dia hukumnya menjadi mubah. Jadi vaksin-vaksin seperti Pediasel, Invarik HIV IPV, rotavirus, itu yang ada proses persinggungannya, sebetulnya ini kita bisa mengambil kaidah ini. Next. Nah, bagaimana pandangan ulama? Ini Yusuf Qaradawi, ulama terkenal. Next. Beliau mengatakan vaksinasi itu boleh digunakan, tidak masalah, selama manfaatnya lebih besar dari risikonya. Next. Juga ini ulama yang cukup keras juga. Next. Syekh bin Baz ya, mengatakan seperti itu. Next. Jadi tidak ada satupun ulama internasional yang menolak vaksin di negaranya. Next. Nah ini, seandainya pun vaksin itu hukumnya haram, maka masih ada ayat ini dalam Al-Quran. Ya. Barang siapa, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, kalaupun vaksin itu dihukumi haram, ya, maka dalam keadaan terpaksa, diharuskan demi kesehatan, tidak ingin karena diharuskan, tidak melampaui batas, dosisnya tertentu, ya, kan nggak mungkin vaksin sehari 3 kali ya, nggak kan? Maka dibolehkan kalau kondisinya memang mengharuskan vaksin itu diberikan. Next. Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada manusia ya, melalui 2 jalan. Sekali lagi. Nah, ada. Melalui nabinya dan melalui ilham. Jadi kalau ada orang yang ini sebetulnya beda fungsi. Ketika tuntunan ilahi dan sunnah Rasul itu, dia sifatnya benar mutlak, tapi sifatnya umum. Umum, ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pengobatan ala Nabi, maka tidak mungkin ada hadis yang memuat bagaimana teknik operasi bedah jantung misalnya. Karena teknologi saat itu nggak ada. Iya kan? Jadi sifatnya umum dan merupakan jalan hidup. Tetapi teknologi operasi itu ada di sini, diturunkan Tuhan lewat ilham, melalui percobaan manusia secara ilmiah, trial and error. Dia benarnya relatif, sekarang benar mungkin 10 tahun lagi udah beda, spesialistik, tapi mendetail ya, dan merupakan sarana kehidupan. Ini kita mesti ambil dua-duanya ini agar manusia itu berbahagia. Next.